Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di sini saya ingin membahas Ole Romani, pemain Belanda ini yang digadang-gadang ingin memperkuat timnas kita. Direkomendasikan para pengamat-pengamat bola untuk bisa masuk di timnas Garuda kita di round 3. Nah, di sini saya akan membahasnya untuk informasi untuk kalian semua bisa mengetahui oleh Romani ini siapa dan dia berasal dari mana kalau dia keturunan Indonesia. Oke, kita mulaikan pembahasannya dari sekarang. Oleh Romani ini atau yang nama lengkap Ole Terher Romani yang lahir pada 20 Juni 2000. Nah, di sini dia genap berumur 24 tahun. Nah, dia di sini uh, mempunyai darah Indonesia itu karena dari pihak ibunya dan juga neneknya yang berasal dari kota Medan ya. Oke, Ole Romani ini bermain sebagai striker di Belanda sana di klub Eredivisie Utrecht ya. Nah, di situ uh, dia lahir di Nijmegen, Belanda, yang tentu saja posisinya penyerang. Dia bermain di FC Utrecht yang bernomor punggung yaitu 77. Nah, kita mulaikan karir sepak bolanya. Nah, di sini berawal dari karir juniornya pada tahun 2005 sampai 2011. Di sini dia belajar dan bermain di Default. Nah, Default itu seperti SSB ya kalau di Indonesia itu. Jadi sejak dia berumur 5 tahun sampai 11 tahun dia berada di Default dan berlanjut tahun 2011 sampai 2018 dia berada di NEC. Nah, sekarang karir seniornya. Dan karir seniornya ini dia berawal dari tahun 2017 sampai 2022. Dia tetap berada di NEC yang bahwasanya dia bermain 69 kali dan berhasil mencetak gol 9 gol. Nah, dilanjut tahun 2020 sampai 2021 dia dipinjamkan ke Wilhelm II. Dan di sana dia bermain 11 kali tetapi belum menghasilkan gol ya. Nah, dilanjut tahun 2022 sampai 2033 dia bermain di Emmen yang bahwasanya bermain 45 kali dan berhasil mencetak gol 13. Di Belanda loh itu ya. Jadi bagus, tajam ya. Dan tahun 2023 sampai sekarang dia berada di Utrecht yang bermain 16 kali dan menghasilkan 1 gol. Nah, di sini kalau karir internasionalnya dia pernah dipanggil oleh timnas Belanda pada tahun 2014. Di situ dia mewakili atau menjadi skuad Belanda, timnas Belanda U15. Ya, di situ dilanjut lagi tahun 2018 dia mewakili timnas Belanda U18 dan tahun 2018 sampai 2019 dia juga mewakili lagi yang ketiga kalinya
di timnas Belanda U19. Nah, di situ dia bermain 5 kali dan mencetak gol 1 gol. Dan menuju ke 2019 ke 2020, dia mewakili lagi yang keempat kalinya di timnas Belanda U20. Bermain 1 kali, belum mencetak gol ya. Oke, kita bahas lagi lebih detail karir dia sewaktu di klub ya. Nah, karir dia sewaktu di NEC oleh Romani ini mulai bermain sepak bola pada usia 18 tahun di Devoll di Lens sebelum pindah ke Akademi Muda NEC Nijmegen. Nah, pada musim dingin tahun 2018, ia dipromosikan ke tim utama di kamp pelatihan di Estopa. Nah, di situ tahun 2018 dia dipromosikan di tim utama NEC di sini ya, di Estopa ini, Spanyol. Jadi Estepona ini adalah dari tim Spanyol ya. Nah, kita lanjut di bawah pelatih pertama yang baru, Pepi Cylinders. Ia menjadi bagian tetap dari skuad. Nah, di situ dan dilanjut pada tanggal 19 Januari 2018, ia melakukan debutnya dalam pertandingan tandang dan berakhir 2-3 melawan Almer City. Nah, di situ laga perdananya yang berakhir dengan skor 2-3. Di situ dia menggantikan teman masa kecilnya yaitu Ferdi Caniglu pada menit ke-84. Pada waktu tambahan ia harus meninggalkan lapangan setelah dikeluarkan oleh wasit Kevin Blum. Dengan itu ia menjadi pemain termuda di Eerste Divisi yang menerima kartu merah dalam debutnya. Nah, di situ yang menjadi catatan, dia dimasukkan di menit ke-84 tapi dikeluarkan oleh wasit yang bernama Kevin Blum ini karena ganjaran kartu merah. Nah, ini yang bisa menjadi notifikasi untuk fans bola atau pegiat bola terkait direkomendasikan atau tidaknya oleh Romani ini di timnas sekuat kita ya. Ya biasalah umur-umur segitu masih egonya masih tinggi atau emosinya masih tinggi ya. Tapi ini bisa diasah kok. Tapi kalau kemampuannya dalam menyerang itu tajam sekali dan bisa menjadi mesin pencetak gol ya. Nah, kartu merah itu kemudian dibatalkan tapi ya, Mas, dibatalkan setelah NEC mengajukan pengaduan dan memenangkan banding. Nah, di situ walaupun akhirnya kartu merah itu dibatalkan, tapi di situ juga tetap menjadi catatan ya. Nah, kita lanjut pada 30 September 2020. Oleh Romani ini menandatangani kontrak dengan klub Eredivisie Willem II. Nah, ia dengan status pinjaman selama semusim atau 1 tahun dengan opsi transfer permanen. Nah, ini kita lanjut karirnya di klub Emmen. Di klub Emmen ini pada 27 Januari 2022 ya, oleh Romani ini menandatangani kontrak dengan Emmen untuk jangka waktu 1,5 tahun. Nah, dilanjut lagi di Utrecht pada 13 Juni 2023, Romani bergabung dengan Utrecht dengan kontrak 3 musim
atau 3 tahun. Nah, sampai sekarang dia masih berada di Utrecht. Nah, ini kehidupan pribadinya ini. Kalau kehidupan pribadinya ini seperti yang saya katakan di awal tadi, oleh Romani ini memang dilahirkan di Belanda, tetapi ibunya atau neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara. Nah, itu yang bisa akhirnya teman-teman pengamat itu merekomendasikan oleh Romani karena berdarah Medan, Sumatera Utara. Kalau berbicara karir internasionalnya, oleh Romani ini memainkan satu pertandingan internasional untuk tim Belanda U15 dan U18 ya. Nah, seperti itu yang saya bahas, yang bisa saya bahas terkait oleh Romani ini. Nah, bagaimanakah menurut Anda dan bagaimanakah pendapat Anda terkait oleh Romani ini? Benar, dia mempunyai pengalaman, ketajaman sebagai striker, dan dibuktikan dia ditarik terus sama timnas Belanda 4 tahun berturut-turut. Nah, dan diminati oleh tim-tim yang berada di Belanda sana. Sebenarnya bagus ini, tetapi harus bisa mengontrol emosinya itu. Dan ini kalau semisal ini bisa jadi direkrut di timnas Indonesia, ini tugas Sintayong ini. Harus bisa menstabilkan emosi oleh Romani ini di saat di pertandingan. Yang penting di round 3 pada 5 September mendatang. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu yang ingin saya share di video ini. Kalau kalian suka dengan video ini bisa diklik like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Salam pegiat bola, salam Indonesia, bola jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.